Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-23 mulai ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Dari teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar tentang kepastian keselamatan. Karena ada begitu banyak hal yang penting di dalam hidup ini, tetapi jauh melampaui semuanya itu, hal yang terpenting adalah kita mengalami kepastian keselamatan. Karena kalau kita mencapai apapun, meraih apapun di dalam hidup ini, jika kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tidak ada artinya. Kematian itu pasti, dan setelah kematian hanya ada sorga dan neraka. Dan kalau kita mati nanti, apakah kita sudah memiliki kepastian keselamatan? Artinya kita akan masuk sorga sampai selama-lamanya, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Bagaimana kita mengalami kepastian keselamatan? Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian ayat akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 23 mulai ayat 33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menghunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Ini raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan saat dia disalibkan saudara, ada begitu banyak orang
hadir di situ, dan saya rindu kita akan melihat bersama bagaimana respon orang-orang yang hadir di situ. Dan ada satu respon yang benar, dan responnya itu akhirnya membawa dia mengalami kepastian keselamatan. Tetapi sebelumnya saya ingin kita melihat, saudara, respon yang pertama ketika Yesus disalibkan. Bahkan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 34, saudara. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada orang-orang yang malah membuang undi membagi pakaian Yesus, yang mencari keuntungan saat penderitaan Yesus. Dan hari-hari ini, saudara, juga banyak yang terjadi demikian. Banyak orang yang mencari keuntungan mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan pengorbanan Yesus dan sebagainya. Lalu kemudian ada lagi yang ayat 35 dikatakan orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Ada orang yang hanya melihat penderitaan itu terjadi dan mereka hanya melihat. Tetapi ada orang yang malah pemimpin-pemimpin mengejek dia. Yesus sudah menderita, tapi ditambah lagi mereka mengejek dia dan berkata, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri kalau memang dia Mesias. Ada prajurit-prajurit juga yang mengolok-olok dia, bahkan mencucukkan anggur asam kepada dia. Lalu mereka berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Dan ada lagi satu, saudara, di mana pada waktu Yesus disalibkan itu, ada dua orang yang juga ikut serta, tergantung di kayu salib bersama dengan Yesus. Satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kiri. Dan salah satu berkata, dan mereka itu berdua sebenarnya adalah penjahat yang sangat jahat. Dan salah satu dari penjahat itu berkata, di ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Ada orang malah menghujat Yesus. Dia sendiri sudah mengalami penderitaan tapi masih menghujat. Dia sendiri sudah menjelang kematian tetapi masih menghujat. Itulah respon orang banyak yang ada di situ, saudara. Ada yang mencari keuntungan malah dari penderitaan Yesus. Ada yang hanya melihat dan menyaksikan. Dan kemudian ada yang mengejek, ada yang mengolok-olok. Bahkan ada yang menghujat malah. Tetapi, saudara, sekali lagi, tadinya ada dua orang penjahat yang tergantung bersama dengan Yesus di salib itu. Salah satunya menghujat, tapi satu lagi, salah satu penjahat, saudara, penjahat. Salah satu penjahat itu, di ayat 43, Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lihat, saudara, ini adalah orang jahat, tetapi di akhir kehidupannya, akhirnya yang terjadi adalah Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia, di mana Yesus berkata, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Betapa luar biasa, saudara, seorang penjahat yang akhirnya mengalami kepastian keselamatan di akhir-akhir hidupnya. Di waktu-waktu terakhir dia hidup, dia mengalami kepastian keselamatan. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana penjahat tersebut akhirnya mengalami kepastian keselamatan. Apa yang dilakukan di akhir-akhir hidupnya? Apa yang dia kerjakan di detik-detik terakhir kehidupannya? Kita melihat yang pertama, kembali kita akan belajar, ada tiga hal yang akan kita lihat, saudara. Yang pertama di ayat 40, tetapi seorang penjahat itu menegur dia, maksudnya menegur temannya yang menghujat Yesus tadi. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Waktu itu, waktu temannya berbuat kesalahan, dia menghujat Yesus, dia sadar bahwa itu satu kesalahan, dia tegur temannya. Artinya apa, saudara? Mereka ini adalah penjahat. Temannya itu
Itu adalah gambaran kejahatan mereka. Udah mau mati pun masih menghujat. Tapi orang ini yang tadinya sama dengan temannya itu, tapi kali ini akan ada satu kesadaran dalam dirinya akan dosa, saudara. Ada satu kesadaran dalam dirinya akan kesalahan. Sehingga akhirnya ketika temannya itu menghujat Yesus, ketika temannya itu melakukan kesalahan, dia tegur temannya itu dengan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Dia sadar bahwa itu kesalahan. Selama ini kebanggaan mereka adalah kejahatan. Selama ini mungkin mereka begitu jahatnya sehingga mereka disalibkan, karena salib adalah hukuman bagi orang yang paling jahat. Dan Yesus juga dianggap orang yang paling jahat. Kenapa? Karena dia dianggap menghujat Allah ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah, padahal dirinya memang benar-benar Allah. Kedua orang jahat itu juga begitu besar kejahatan mereka sehingga mereka disalibkan, diberi hukuman yang paling besar. Nah, saudara, orang yang paling jahat ini akhirnya menyadari satu kesalahan, sadar akan satu kesalahan, sadar akan dosa, menyesal akan dosa. Jadi hal yang terjadi bagi orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus," kata Yesus kepada dia. Kenapa? Karena sebelumnya sesuatu terjadi di dalam dirinya. Kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang akan mengalami kepastian keselamatan adalah orang yang menyadari keberdosaannya, menyesali keberdosaannya. Untuk mengalami keselamatan itu memang tidak butuh proses panjang. Sama seperti orang ini, tidak terlalu panjang prosesnya dan akhirnya dia diselamatkan. Tetapi hari-hari ini begitu banyak orang yang dianggap sebagai orang yang sudah diselamatkan, padahal belum tentu orang ini atau orang tersebut mengalami satu proses kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, kalau kita lihat ke belakang kehidupan kita, bahkan kalau kita lihat hari ini kehidupan kita, bukankah kita manusia yang bergelimang dengan dosa? Selalu saja ada dosa kehilapan dan sebagainya yang kita lakukan. Kita orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Kesadaran akan keberdosaan itu yang dialami oleh orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Dan dari kalimat-kalimatnya tersebut, saudara, bukan hanya kesadaran, tapi di sana juga terlihat adanya pertobatan. Ketika dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Kalimat itu menunjukkan satu pertobatan, saudara. Ketika dia berkata, "Aku wajar dihukum karena memang aku jahat selama ini." Itu kalimat ungkapan pertobatan. Jadi setelah mengalami kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa, orang ini juga mengalami pertobatan dalam dirinya. Itu yang membawa dia ke dalam satu proses kepastian keselamatan ketika Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara, pertobatan itu merupakan satu proses yang harus dialami oleh orang yang rindu mengalami kepastian keselamatan, yang rindu mengalami sorga. Tanpa pertobatan, keselamatan itu tidak akan pernah ada. Kalau ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai warga sorga, tetapi tanpa memiliki satu pertobatan, kesadaran akan dosa dan mengalami pertobatan, orang tersebut tidak akan mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah hari ini saudara mengalami pertobatan? Setiap kita orang berdosa, saudara, siapapun saudara.
Setiap kita orang berdosa, bergelimang dosa, dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa kehilapan, dosa yang tidak sadar kita perbuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya setiap hari itu dosa-dosa dan dosa, saudara. Hari ini kita harus sadar itu, dan kita harus mengalami pertobatan. Dan kemudian yang terakhir, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lihat saudara, tadinya pun dia sudah berkata ayat 40, tidakkah engkau takut kepada Allah? Ada pengenalan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu kemudian ayat 42, dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tahu juga dan sadar juga bahwa Yesus adalah Raja. Yesuslah Mesias itu. Yesuslah Allah yang turun dari sorga untuk menyelamatkan dunia. Yesuslah Raja keselamatan itu. Di hari-hari, di detik-detik terakhir kehidupannya, saudara, ada satu kesadaran pengenalan akan Tuhan yang adalah pengenalan akan Yesus yang adalah Tuhan dan adalah Raja dalam kehidupannya. Saudara, untuk mengalami kepastian keselamatan, saya dan saudara harus mengenal Yesus sebagai Mesias, Raja, Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Allah yang turun sendiri sebagai Raja orang Yahudi, Raja yang menyelamatkan, Mesias yang dijanjikan, yang datang. Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Raja, Tuhan, dan Juru Selamat saudara? Tanpa saudara memiliki pengenalan itu, saudara-saudara tidak akan pernah bisa mengalami keselamatan. Ketika orang ini menunjukkan ketiga proses itu, saudara, maka ayat 43 sekali lagi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa kepastian keselamatan itu Yesus nyatakan kepada dia? Karena orang ini mengalami proses penyesalan yang mendalam, karena orang ini mengalami proses pertobatan yang sungguh. Dan ketiga, karena orang ini mengalami pengenalan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang diutus itu. Saudara, hari ini saudara akan kembali bekerja, melaksanakan segala aktivitas saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang berhasil, saudara sukses dalam pekerjaan, bisnis saudara, usaha saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan. Tapi lebih penting daripada semuanya itu adalah saudara harus mengalami kepastian keselamatan. Karena tanpa mengalami kepastian keselamatan, apapun yang kita capai, satu saat kita akan mati. Dan kalau kita belum mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk neraka. Tetapi kalau saudara sudah mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Milikilah kepastian keselamatan di mana ada penyesalan akan dosa. Kalau hari ini saudara masih menikmati dosa, itu artinya saudara belum memiliki penyesalan akan dosa. Yang kedua, milikilah pertobatan yang sungguh, saudara. Kalau hari ini saudara masih menghidupi dosa, mau saudara malah merasa tidak bersalah, saudara tahu itu dosa, saudara belum bertobat. Dan kemudian yang ketiga, miliki pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terjadi kepada orang ini pada akhir-akhir kehidupannya. Kita tidak tahu, saudara, kita hidup berapa lama lagi. Saudara tidak tahu saudara masih hidup besok atau tidak. Itu sebabnya posisi kita semua sama dengan orang ini. Kapan saja kita bisa mati. Itu sebabnya kita harus memiliki kepastian keselamatan dengan penyesalan, pertobatan sungguh, dan kemudian pengenalan akan Yesus sebagai Allah, Raja, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, miliki kepastian keselamatan dalam hidup saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi buat komitmen, saudara akan jadikan firman Tuhan ini jadi renungan di sepanjang kehidupan saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Di Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil.
Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani.
Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga
bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.